tausiah dan zikir yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Ustaz Rizal Samsudin Ghazali. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sekalian, majelis hadiah yang dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus alhamdulillah kumpul bersama kita di tengah-tengah kita, yaitu Ketua Yayasan Tajdidul Iman Al-Walid Bapak Ustaz Syamsuddin Ghazali, Al-Habib Ibrahim bin Syekh Al-Asni, Ustaz Ali Mashkur, Ustaz Ulfi, Ustaz Ali, Ustaz Ayam, dan Ustaz Musliyadi, serta Ustaz Firdaus, dan seluruh ketua dari Majelis Taklim yang hadir pada saat ini, dan juga kepada para jamaah sekalian yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatan yang telah memberikan kepada kita. Allah memberikan kenikmatan kepada setiap hamba, tapi melalui perantara-perantaranya. Andai kata ada seseorang yang mengirimkan makanan kepada kita, tapi dia mengirimkan makanannya melewat seseorang. Kata orang ini, dia bilang, tolong hantarkan daging ini ke rumah si fulan. Yang menghantarkan membawa daging itu. Ketika daging itu dibawa ke satu tempat yang disebutkan oleh sang pemilik dan pembeli, sampai di depan pintunya, dia katakan, ibu, ini ada titipan daging dari Ibu Ati misalnya. Maka orang itu akan berterima kasih kepada Ibu Ati dengan terima kasih yang sebesar-besarnya dan teringat sekali. Lalu bagaimana dengan pengirimnya? Pengirimnya siapa saja, bisa jadi orang si A, bisa jadi si B. Tapi Bu Ati menunjukkan kepada si A untuk diberikan. Dan begitu juga kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita, maka Allah membuat pengirim-pengirim. Ada yang dibuat oleh Allah pengirim untuk rezeki itu perdagangan. Ada yang dibuat pengirim rezeki itu adalah usaha, kerja, kantor. Itu adalah perantara-perantara yang Allah ciptakan, diperintahkan oleh Allah. Aku kirimkan rezeki lewat perdagangan, aku kirimkan rezeki buat ini semua. Tapi alangkah ditakutkannya orang yang takut dengan pengantarnya, tidak takut dengan Allahnya. Takut dengan pengantarnya, bahkan dia rela untuk menghabiskan waktu dengan perantaranya, sehingga dia tinggalkan sang pembeli, dia asik-asik dengan perantaranya. Berapa banyak mereka yang rela dengan perantaranya perdagangan, dengan meninggalkan sang pembeli Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan nikmat. Oleh karenanya puji syukur kepada Allah. Allah melihat segala perbuatan kita, tapi pada malam hari ini dengan kemuliaan, dengan kasih sayang dan rahmat Allah kumpulkan kita dengan rahmatnya. Dan di tempat ini dikumpulkan ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan mencintai kita.
Salawat dan iring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan oleh malaikat Jibril dan dikatakan oleh malaikat, ya Rasulullah, engkau punya 3 permintaan. Kata malaikat, dikatakan oleh malaikat, silakan ya Rasulullah, kau minta. Maka Rasulullah mulai meminta ketika malaikat itu menjadikan bahwa Rasulullah diberikan 3 permintaan untuk dikabulkan saat itu. Maka Rasulullah mengatakan, ya malaikat, katakan kepada Allah, Allahumma firli ummati, ampuni umatku. Datang lagi dan malaikat itu mengatakan lagi yang kedua, ya Rasulullah, Allahumma firli ummati, ampuni umatku. Yang ketiga, ya Rasulullah, aku minta nanti di hari kiamat, aku takut ada umatku yang jatuh ke neraka Allah. Aku takut ada umatku yang asik-asik dengan bermaksiat, lantas dia dihisab oleh Allah dan dimasukkan ke dalam satu hal yang tidak menyenangkan. Maka Rasulullah meminta, aku jadikan doa terakhirku yang ketiga nanti di yaumil akhir. Dan inilah yang dikatakan syafaatul uzma. Para jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah, Allah menghidupkan kita yaitu untuk dalam keadaan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita hanya untuk memperlihatkan kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, sehingga ketika orang itu dihidupkan oleh Allah, lantas dia bisa menatap keagungan Allah, dipulangkan lagi kembali kepada Allah. Tapi ada hamba yang dihidupkan oleh Allah, dia tidak melihat kebesaran Allah dan keagungan Allah. Sehingga setiap hamba yang hidup itu tidaklah mereka hidup kecuali mereka berjalan menuju kepada Yang Lahat. Tidaklah mereka hidup kecuali mereka berjalan kepada tujuannya, yaitu kain kafan yang akan menutupi. Tidak satupun orang yang hidup itu dalam keadaan bertahan dalam kehidupan. Semua mereka yang hidup adalah berjalan menuju kepada Yang Lahatnya. Ada perjalanannya yang singkat, ada perjalanan yang panjang, ada perjalanannya yang saat itu dalam keadaan perjalanannya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika hamba itu sampai kepada perjalanan akhir, maka ada dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'al janazata", apabila seorang sudah diwafatkan oleh Allah, lantas dia menjadi jenazah. Wa wada'al janazah, jenazah itu diletakkan ke kurung batang. Ketika jenazah itu diletakkan di kurung batang, fatamal rajulun, maka mulai laki-laki mengangkat jenazah itu. Dan siapa itu? Kita semua yang akan duduk ini akan wada'al janazah, kita akan diletakkan menjadi jenazah. Dan saat kita diletakkan menjadi jenazah, wa wada'a fatamal rajulun, maka mulai kita diangkat. Kita pernah mengangkat saudara-saudara kita menuju pada Yang Lahat. Kita pernah mengantarkan mereka menuju Yang Lahat. Kita menghantarkan mereka kepada satu tempat. Maka ketika dihantarkan, apa kata Nabi? Fahtamana rajulun, maka mengangkatlah ala unukin, di atas pundaknya. Diangkat itu di atas pundaknya. Jadi orang bawa jenazah tidak pernah berada di bawahnya. Rasulullah mengatakan adalah unuki, diangkat di atas pundaknya. Ketika diangkat di atas pundaknya mulai berjalan, maka Rasulullah yang telah diberikan gambaran oleh Allah al-ghaib, yaitu alam-alam gaib, alam-alam selanjutnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan itu. Apa kata Rasulullah? In kanat janazatan, apabila jenazah itu in kanat minas salihin, dari orang-orang saleh, mereka menjaga salat, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka mengatakan, qaddimuni, percepat aku menuju Yang Lahat. Lantas apabila fa in kana min ghairi salihin, apabila jenazah yang diletakkan itu bukan orang yang saleh, maka dia akan mengatakan aina tazhabuni, kemana aku akan dibawa. Bayangkan kita jenazah yang diletakkan di dalam kurung batang, lantas orang yang mengangkatnya tidak tahu apa yang kita ucapkan. Tidak tahu apa yang kita ucapkan. Bagaimana kalau itu adalah kita? Kita diletakkan ke dalam jenazah, ke dalam kurung batang, lantas kita sedang berkata, qaddimuni, percepat aku. Itu
indah. Tapi bagaimana kalau kita yang berada di Gunung Batang kita bilang aina tashabuni, kemana engkau akan bawa? Yang bawa anak kita, yang bawa saudara kita, aina tashabuni, kemana engkau akan bawa? Anaknya mau disiksa, bapaknya mau disiksa karena meninggalkan sholat. Anaknya bilang percepat jenazah ini, padahal jenazah ini telah ditunggu oleh munkar nakir, telah ditunggu oleh malaikat-malaikat yang siap mengazabnya karena meninggalkan sholat. Malaikat-malaikat telah siap untuk mengazabnya karena dia mengambil hak orang lain. Malaikat telah siap untuk mengazabnya karena dia dalam keadaan dia menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Adabnya tidak ada, akhlaknya tidak ada. Maka bayangkan, orang yang mengangkatnya tidak tahu apa yang kita ucapkan, maka kita yang menjadi jenazah tahu apa yang kita ucapkan. Maka saya takut ketika diangkat jenazah itu, saya diletakkan ke dalam kurung batang, lantas saya bilang aina tashabuni, kemana engkau akan bawa? Orang saudara saya tetap membawanya, meletakkannya, mengazankannya. Padahal saya bilang aina tashabuni. Adakah seorang penjahat yang dalam keadaan dibawa oleh mobil polisi, lantas dia tidak tahu kalau dia menuju siksa? Tidak ada orang yang melakukan kejahatan lantas dijemput oleh aparat, dimasukkan ke dalam mobil aparat, dia bahagia. Dia akan ketakutan karena dia telah melakukan kejahatan. Orang yang paling jahat adalah orang yang meninggalkan sholat di hadapan Allah. Ketika dia meninggalkan sholat, maka dia akan dalam keadaan mereka semua akan merasakannya. Coba bayangkan kalau engkau di dunia ini kepanasan dalam satu tempat, engkau bisa pindah ke tempat lain. Kalau engkau dalam satu tempat tidak nyaman karena ruangannya sempit, engkau bisa pindah ke tempat lain. Kalau engkau dalam keadaan tempat itu benar-benar tidak menyenangkan dan tidak mengenakan, engkau bisa pindah pada tempat lain. Tapi bagaimana mungkin ketika jenazah kita diletakkan ke liang lahat, tempat itu panas, tempat itu gelap, tempat itu dalam keadaan penuh dengan binatang-binatang melata yang siap mengangkat jenazah kita. Kemana kita akan kabur saat itu? Oleh karenanya ada jenazah yang diletakkan ke liang lahat, gelap dia. Tahu-tahu anaknya duduk dalam satu masjid, dia bilang, ila hadrati umi, aku kirimkan untuk ibuku. Wahai Allah, mulai. Memang ada saudara kita yang masuk ke liang lahat berada di alam barzakh. Amalnya ada yang kurang, amalnya ada yang tidak baik. Tapi alangkah menjadi tidak baiknya ketika kita sebagai orang yang telah ditinggalkan oleh mereka semua tidak memberikan kebaikan kepada mereka. Sehingga Nabi mengatakan, jangan kau sakiti saudaramu yang telah wafat, jangan kau sakiti ibumu yang telah wafat. Kalau ibu kita berada di satu tempat, ibu kita berada di satu daerah Jawa Timur, kita di Jakarta, maka ketika kita bermaksiat, berita itu sampai ke Jawa Timur, maka ibu kita yang di Jawa Timur gelisah dan tidak senang, hidupnya tidak nyaman. Kenapa? Ada berita anaknya mencuri. Ibu kita berada di tempat lain atau ayah kita berada di tempat lain, kita juga berada di tempat lain. Ibu kita ada yang sudah berada di alam barzakh. Ibu kita dan kakek kita ada yang telah berada di alam barzakh. Lantas seorang anak meninggalkan sholat dikabarkan oleh Allah dan malaikat memerintahkannya, coba engkau kabarkan kepada ayah dan ibunya, wahai ibu, anakmu engkau meninggalkan sholat. Mulai ibu itu gelisah di alam barzakhnya. Di dunia saja belum berbakti, di alam barzakh masih tidak bisa berbakti pada orang tua. Kalau orang tidak bisa berbakti pada orang tua pada dunia, maka ketika ibumu wafat, jadikan wafat mereka itu adalah ladang untuk menjadi hamba yang taat kepada orang tua, yang memberikan gembiraan kepada orang tua, yaitu dengan mengirimkan doa dan dengan mengirimkan hadiah kepada mereka semua. Maka orang yang memberikan hadiah, maka ini digolongkan oleh Allah waladun saleh yad'u lahu, mereka yang berdoa kepadanya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, ini majlis, mari kita jadikan majlis ini seluruh amalan-amalan itu kita kirimkan pahalanya
untuk mereka yang telah wafat, yang telah disebutkan di dalam sebelum kita berjanji, kepada nama-nama yang telah disebutkan, dan juga kepada nama-nama yang ada di antara kita yang belum kita sebutkan mereka semua. Wallahi demi Allah, kita akan wafat. Kama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau dia melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia mengirim hadiah, dia pun akan mendapatkan hadiah nantinya. Gembirakan mereka semua yang wafat dengan amal-amal saleh, dan orang-orang dalam keadaan yang telah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ketika Nabi melewati satu kubur, lantas Nabi diam sejenak. Maka ketika itu Nabi meletakkan pelepah daun. Pelepah daun diletakkan di atas kubur tersebut. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa meletakkan pelepah batang itu di atas kuburnya?" Maka Rasulullah bertanya, menjawabnya bahwa pohon ini, batang ini masih segar, dia akan beristighfar untuk orang yang berada di alam barzakh ini. Kenapa ya Rasulullah? Orang ini disiksa ya Rasul. Maka Rasulullah bilang, orang ini dia dalam keadaan buang air kecil tidak cebok, buang air kecil ini tidak memakai adab, lantas Allah menyiksanya. Yang kita ingin ambil adalah, kalau pohon saja diletakkan oleh Rasulullah dan Rasulullah bilang pohon ini beristighfar untuk orang yang berada di alam barzakh, bagaimana kalau min ummati Rasulillah? Bagaimana kalau itu umatnya Rasul yang menyampaikan doa, batang saja menjadikan orang yang berada di alam barzakh diringankan? Bagaimana kalau itu anak daripada seorang bapak yang berada di alam barzakh, anak dari seorang ibu yang berada di alam barzakh, kakek dan cucu mereka semua yang berada di dunia ini, mereka semua bertasbih untuk mereka. Batang saja yang dalam keadaan itu diciptakan oleh Allah, dan Rasulullah mengatakan selama batang ini masih segar, maka dia akan beristighfar. Bagaimana dengan kita? Mereka nanya, bayangkan mereka semua yang sudah wafat, dan kita mohon kepada Allah agar kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita wafat, yang akan menghisab kita adalah Zat yang Maha Tahu. Di antara kita bisa menutupi dosa, tapi adakah di antara Allah kita bisa menutupi dosa? Di antara kita bisa menutupi keluh kita, tapi apakah kita bisa menutupi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berjumpa dengan Allah adalah perjumpaan yang tidak bisa ditutupi kotoran-kotoran yang ada, yang tidak bisa ditutupi maksiat-maksiat yang sudah dilakukan. Maka saat itulah ketakutan seorang hamba indah di akhirati. Aku takut ya Allah berjumpa denganmu, karena Engkau tahu setiap amal-amalku, dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Maka ketika Engkau jadikan aku sebagai hamba yang telah Engkau perjumpakan untuk menuju kepada perjumpaan, maka memberikan maghfirah kepada kita semua. Wasari'u ilal maghfirati min rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah ya Karim, Allah ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa kullu jami'an. Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih taubatan nasuha. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat kulluhum jami'an. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya
والوالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم رب اغفر لي 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كل جميعا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كل جميعا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قولوا جميعا اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم احسن صواب مغفرة من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, kami kirimkan pahala selamat untuk orang tua kami, kakek nenek kami yang telah wafat, dan bayangkan mereka semua yang telah wafat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kul jami'an, sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi
Ya Allah, Anta tuhina. Wahai Allah, Engkaulah yang menghidupkan kami. Wa Anta tumituna. Sudah masing-masing hidup kami Kau wafatkan. Wa Anta tumituna wa Anta tahdina. Wahai Zat yang Maha melihat maksiat kami, Kau tuntun kami untuk menuju kepada taat. Wa Anta tudhibuna fa Antal Maulana munfarid kaman. Ya Allah, inna bi kalimatin tauhid wa mitna bi kalimatin tauhid waj'alna min ahli tauhid ya Rabbana ya Karim watim lana bi kalimatin tauhid qul ana wa nabiyyun abdul zikri fa'lam annahu la La
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah
العلي العظيم استجب لنا لجميع حاجاتنا يا مولانا يا كريم إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Saya mohon maaf atas segala perbuatan yang tidak baik. Semoga kebaikan adalah petunjuk dan hidayah dari Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.